Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Iwan di channel ya guys, channel yang membahas review, tutorial, tips, dan trik elektronik. Nah guys, pernahkah kalian mengalami TV bergaris horizontal guys? Nah guys, itu paling menyebalkan sekali guys ya. Kita beli TV mahal-mahal, alhasil TV kita bergaris horizontal guys. Nah guys, sebelum kita memanggil teknisi atau service center ke rumah, saya akan membagikan tips dan triknya guys. Ini bagaimana penyebab layar TV bergaris secara horizontal dan cara memperbaikinya guys sebelum memanggil teknisi guys ya. Nah guys, sebelum melanjutkan videonya, yang belum berlangganan subscribe, silahkan subscribe dulu guys, untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi guys. Silahkan menonton. Nah guys, saya sudah mengklasifikasikan bagaimana caranya untuk menanggulangi TV yang bergaris horizontal guys. Ini ada 6 penyebab layar TV bergaris horizontal guys, dan bagaimana caranya memperbaikinya guys ya. Jadi penyebab layar TV bergaris horizontal pada umumnya adalah karena adanya kerusakan pada layar LCD panelnya guys. Namun selain itu juga terdapat beberapa penyebab layar TV bergaris secara horizontal guys. Lainnya yang perlu kita ketahui mulai dari adanya kotoran yang menumpuk di belakang hingga kabel yang longgar di salah satu bagian TV-nya guys. Nah, penyebab layar TV bergaris horizontal ini bisa sangat beragam tentunya guys, dan tidak selalu menjadi tanda dari kerusakan yang sangat parah. Jadi untuk penyebab layar TV bergaris horizontal ini yang ringan guys ya, biasanya kita tidak perlu menghubungi teknisi untuk memperbaikinya guys. Jadi penting juga untuk diketahui penyebab layar TV bergaris horizontal agar dapat menentukan cara memperbaikinya guys yang tepat dan tentunya efisien tanpa kita menghubungi teknisi guys. Jadi apakah kerusakan bisa diperbaiki sendiri atau memerlukan bantuan dari teknisi yang berpengalaman guys. Jadi intinya sebelum kita menelpon atau memerlukan bantuan teknisi, alangkah baiknya step by step yang saya videokan di video ini dijalankan terlebih dahulu guys ya. Jadi penyebab layar TV bergaris horizontal ini yang pertama yaitu penumpukan kotoran dan serpihan guys. Jadi jika kotoran dan serpihan ini mencapai perangkat keras atau komponen TV kita, hal ini dapat merusak tampilannya guys. Jadi hal ini terjadi bukan hanya kotoran atau puing-puing yang menyebabkan kerusakannya guys, namun karena kita tidak membersihkan si TV-nya guys, mau bagian layar atau enggak bagian belakangnya guys. Jadi ketika kotoran menumpuk di dalam TV, hal itu menghasilkan masalah panas berlebihan tentunya guys. Nah yang kedua yaitu kabel longgar. Jadi penyebab garis horizontal TV kita yaitu untuk kabel longgar guys atau koneksi yang buruk. Karena kabel yang longgar secara umum beberapa kabel dapat bertahan selama berbulan-bulan guys, sementara yang lain selama 1 dekade. Jika kabel diproduksi dengan yang sangat buruk atau tidak baik, maka kabel tidak akan dapat berfungsi sepanjang tahun ya guys. Ini kita harus memperhatikan juga kabelnya juga guys ya. Nah yang ketiga masalah antena guys atau kotak kabel set top box tentunya guys. Jadi jika penerimaan antena kita lemah, itu juga bisa mempengaruhi tampilan TV kita guys. Di lain waktu koneksi antara TV dan kotak kabel juga dapat menyebabkan masalah guys di saat seperti ini. Jadi bisa menyebabkan TV bergaris secara horizontal guys. Jadi perangkat eksternal kita mungkin bisa menjadi penyebab utamanya guys. Nah yang keempat, pengaturan gambar tidak kompatibel guys ya, pengaturan gambarnya guys. Jadi jika ukuran video atau gambar kita tidak sesuai dengan resolusi TV kita,
Nah, jadi resolusi TV itu beragam macamnya guys ya. Ada yang HD ready 72 pixel, ada yang Full HD yaitu 108 pixel, atau enggak Ultra HD atau yang dinamakan 4K itu bisa sampai 2160 pixel guys ya. Jadi sesuai ukuran video atau gambar di TV kita guys. Jika tidak, kita akan mendapatkan gambar yang tidak kompatibel dan tentunya sebagai hasilnya garis horizontal mungkin muncul di layar TV kita guys. Ini sangat merugikan sekali guys. Ini jika gambar terlalu besar atau kecil, ketidakcocokannya dalam resolusi TV akan menyebabkan munculnya garis horizontal tersebut guys. Ini sangat-sangat tidak diinginkan ya guys ya. Nah, yang kelima, masalah catu daya guys, atau masalah colokan listrik. Jadi pemadaman listrik yang terlalu sering juga menyebabkan kerusakan pada komponen TV kita guys. Jadi bila mana listrik kita sering ngetrip atau nggak sepanang tinggi, itu alangkah baiknya untuk catu daya kelistrikan kita harap dites atau diperiksa lagi di PLN-nya guys ya. Nah, belum lagi pemadaman listrik yang terlalu sering juga dapat mengganggu outlet listrik guys. Dengan kabel yang rusak, tidak ada cukup untuk daya yang dipasok ke TV kita, itu bisa menyebabkan garis horizontal pada TV kita guys ya. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu sambungan longgar antara layar LCD dan papan sirkuit tercetak ya guys ya. Jadi papan sirkuit tersebut atau yang dinamakan PCB pada dasarnya menghubungkan semua komponen listriknya guys bersama-sama. Jadi pikirkan papan sirkuit cetak TV kita sebagai jantung perangkat ya guys ya. Jadi ketika rusak atau aus, komponen listrik apapun yang terhubung dengan TV kita akan gagal berfungsi ya guys ya. Dan jika tidak ada koneksi antara PCB dan layar LCD kita tidak akan mendapatkan tampilan layar yang rusak guys tentunya guys. Nah, itu 6 dari permasalahan TV bergaris horizontal ya guys ya. Nah, bagaimana cara memperbaiki layar TV bergaris horizontal tersebut guys? Jadi semua kemungkinan penyebab layar TV bergaris horizontal ini akan terjadi di beberapa TV guys. Yang pertama, langkah-langkahnya guys untuk memperbaiki layar TV bergaris horizontal yaitu uji berbagai kabel dan perangkat eksternalnya guys. Jadi jika garis horizontal pada layar TV kita disebabkan oleh kabel yang longgar atau rusak, lakukan beberapa langkah pengujian terlebih dahulu. Jadi kita ambil HDMI atau kabel baru lain dihubungkan ke port TV kita guys. Dicoba dulu guys untuk kabelnya guys. Jadi bila mana kabel yang sebelumnya rusak atau kabelnya sudah tidak berfungsi, alangkah baiknya kita coba dulu ganti kabel guys. Jadi pada saat yang sama juga coba gunakan perangkat eksternal yang lain, mau pakai flash disk kah atau enggak kabel HDMI kah, itu kita coba terlebih dahulu guys. Nah, jika kita memiliki free stick, Roku atau hard drive cadangan, uji juga untuk ke TV kita guys. Nah, ini berbagai macam cara guys ya sebelum kita ke langsung teknisinya guys. Nah, untuk cara penanggulangan yang keduanya yaitu beralih di antara input TV yang berbeda guys. Jadi bila mana kita terdapat garis horizontal di input TV, dicoba guys kita input HDMI atau enggak input di flash disk atau USB guys. Jadi barangkali untuk saluran-saluran TV tersebut itu ngegaris atau bergaris horizontal, alangkah baiknya kita coba dulu untuk inputan yang lain guys ya. Jadi bisa untuk inputan flash disk atau enggak inputan HDMI nya guys. Nah guys, yang ketiga yaitu atur ulang TV kita ke pengaturan default ya guys, atau pengaturan pabrik.
Jadi langkah selanjutnya adalah dengan melakukan hard reset. Hard reset ini adalah pengaturan yang dimiliki semua TV guys. Jadi di TV ini ada pengaturan default ya guys, atau pengaturan pabrik. Jadi untuk menghapus semua masalah perangkat lunak di TV kita guys. Jadi mengatasi file yang rusak, kesalahan atau gangguan dalam sistem ya guys ya. Jadi harus serta-merta menghapus semua data. Jadi bisa mengembalikan ke pengaturan default atau pengaturan pabrik guys. Jadi TV kita bisa seperti baru lagi guys. Itu cara yang ketiganya guys ya. Nah, bila mana ketiga cara tadi tidak berhasil sama sekali, baru kita menghubungi teknisi profesional guys. Jadi ketika hard reset gagal, solusi yang jelas dapat dilakukan adalah menghubungi teknisi yang profesional guys ya. Jadi sebelum kita menghubungi teknisi, alangkah baiknya ketiga cara tadi, selain membuka bagian port-port si baut-baut ya guys ya, itu tidak dianjurkan guys. Jadi bila mana kita ingin menghubungi teknisi atau teknisinya mengecek si TV-nya, ternyata sudah ada baut-baut yang sudah dilepas, itu ditakutkan tidak masuk garansi lagi guys. Itu sangat disayangkan ya guys ya. Jadi ketika 3 proses tadi gagal, kita baru menghubungi teknisi profesional. Itu cara yang terbaik adalah membiarkan seorang profesional atau teknisi menangani perbaikan atau pergantian apapun. Tetapi jika kedua opsi terlalu mahal, pilihan terakhir Anda adalah membeli TV baru guys. Nah guys, itu dia penanggulangan atau penyebab-penyebab TV kita bergaris secara horizontal ya guys ya. Itu sebelum kita memanggil teknisi atau service center ke rumah kita, alangkah baiknya kita melakukan step by step yang tadi ya guys ya. Nah guys, itu dia tips singkat dari saya, cara memperbaiki TV yang bergaris secara horizontal ya guys ya, dan cara mengatasinya guys sebelum memanggil teknisi ke rumah guys. Nah guys, sekian dulu dari saya. Bila mana ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan guys. Atau bila mana Anda ingin bertanya tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, merasa channel ini bermanfaat buat Anda tentang semua elektronik, silakan bantu subscribe guys ya, dan share ke teman-teman kalian atau ke sanak saudara kalian untuk mengetahui tips dan trik elektroniknya guys. Dan jangan lupa like, share, dan nyalakan loncengnya guys untuk mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya guys. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.